Halo, selamat siang. Jumpa lagi dengan saya Astriani. Saya mahasiswa Universitas Sulawesi Tenggara angkatan 2017, NIM saya 2017-62003. Ya, di kesempatan kali ini saya akan membahas tentang plagiarisme ya, teman-teman. Nanti kita akan mengupas habis tentang apa sih itu plagiarisme, kemudian tipe-tipe dari plagiarisme itu sendiri seperti apa, dan apa saja sih yang menjadi pemicu atau pendorong dari plagiarisme itu sendiri. Kemudian kita juga akan membahas tentang bagaimana cara agar kita terhindar dari plagiarisme. Langsung saja ya kita ke materi yang pertama, yaitu pengertian plagiarisme. Plagiarisme ini adalah suatu perbuatan menjiplak ide, gagasan, atau karya orang lain yang selanjutnya diakui sebagai karyanya sendiri, atau menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumbernya sehingga menimbulkan asumsi yang salah atau keliru mengenai asal-muasal dari gagasan atau karya itu sendiri. Plagiarisme ini berasal dari bahasa Inggris yaitu plagiaris atau plagiaris, serta dalam bahasa Latin yaitu plagiarius yang artinya adalah penculik atau penjiplak. Jadi plagiarisme ini atau plagiat ini adalah tindakan mencuri gagasan atau karya orang lain dan mengklaim atau mengumumkannya sebagai miliknya sendiri. Ini menurut Putra tahun 2017. Kita lanjut ke materi berikutnya, yaitu mengapa sih plagiarisme ini bisa terjadi? Beberapa tindakan plagiat ini terjadi di sekitar kita. Tentu saja hal ini cukup menjadi perhatian kita semua, sehingga menjadi sangat penting bagi kita untuk mengantisipasi tindakan ini. Tindakan plagiat ini akan mencoreng dan memburamkan dunia akademis kita, dan tidak berlebihan jika plagiat ini dikatakan sebagai kejahatan intelektual. Ada beberapa alasan, pemicu atau faktor pendorong yang mengakibatkan seseorang ini melakukan plagiarisme. Yang pertama adalah terbatasnya waktu untuk menyelesaikan sebuah karya ilmiah yang menjadi beban tanggung jawabnya, sehingga terdorong untuk copy paste atas karya orang lain. Ya mungkin di sini waktu yang diberikan kurang banyak, jadi dapat mengakibatkan atau memicu seseorang itu melakukan plagiarisme ini, tapi bukan menjadi suatu alasan ya. Yang kedua adalah rendahnya minat baca dan minat melakukan analisis terhadap sumber referensi yang dimiliki. Yang ketiga, kurangnya pemahaman tentang kapan dan bagaimana harus melakukan kutipan. Jadi apabila kita ingin membuat karya ilmiah, sebaiknya kita pelajari dulu bagaimana sih tata cara yang baik, aturan-aturan yang harus kita patuhi dalam membuat karya tulis ilmiah ini sangat penting. Yang keempat adalah kurangnya perhatian dari guru atau dosen terhadap persoalan plagiarisme ya. Ini juga merupakan poin sebagai pemicu seseorang melakukan tindakan plagiarisme ini. Yang keempat adalah menghindari tindakan plagiarisme. Ya, beberapa upaya telah dilakukan institusi perguruan tinggi untuk menghindarkan masyarakat akademisnya dari tindakan plagiat ini. Sengaja maupun tidak sengaja. Berikut ini adalah pencegahan dan berbagai bentuk pengawasan yang dilakukan, antara lain Permendiknas nomor 17 tahun 2010 pasal 7. Yang pertama adalah karya mahasiswa seperti skripsi, tesis, dan disertasi dilampiri dengan surat pernyataan dari yang bersangkutan yang menyatakan bahwa karya ilmiah tersebut tidak mengandung unsur plagiat. Ini sangat penting. Yang kedua adalah pemimpin perguruan tinggi prota lain yang ditetapkan oleh Direktorat Pendidikan Tinggi. Yang ketiga, sosialisasi terkait dengan Undang-Undang Hak Cipta nomor 19 tahun 2002 dan Permendiknas nomor 17 tahun 2010 kepada seluruh masyarakat akademis. Kita masuk di pembahasan berikutnya, yaitu tipe plagiarisme. Menurut Sulistyo 2011 ada beberapa tipe plagiarisme. Yang pertama itu plagiarisme kata demi kata. Penulis menggunakan kata-kata penulis lain persis tanpa menyebutkan sumbernya. Yang kedua, plagiarisme atas sumber. Penulis ini menggunakan gagasan orang lain tanpa memberikan pengakuan yang cukup, tanpa menyebutkan sumbernya secara jelas. Yang ketiga adalah plagiarisme kepengarangan. Penulis mengakui sebagai pengarang karya tulis karya orang lain. Waduh, parah sekali ya. Yang keempat adalah self-plagiaris. Termasuk dalam tipe ini adalah penulis mempublikasikan
suatu artikel pada lebih dari satu redaksi publikasi. Ya, ini yang termasuk dari tipe-tipe plagiarisme. Ya, selanjutnya yaitu tips menulis agar terhindar dari plagiarisme. Jadi ada tips-tips yang saya akan berikan pada pertemuan kali ini, yaitu yang pertama, tentukan buku yang hendak kita baca atau Anda baca. Yang kedua itu adalah sediakan beberapa kertas kecil seukuran saku dan satukan dengan penjepit. Yang ketiga, tulis judul buku, pengarang, penerbit, tahun terbit, tempat terbit, jumlah halaman pada kertas kecil paling depan. Yang keempat, sembari membaca buku, salin ide utama yang Anda dapatkan pada kertas-kertas kecil tersebut. Yang kelima, setelah selesai membaca buku, Anda fokus pada catatan Anda. Yang keenam, ketika menulis artikel, maka jika ingin menyitir dari buku yang telah Anda baca, fokuslah pada kertas catatan. Yang ketujuh, kembangkan kalimat Anda sendiri dari catatan yang Anda buat itu tadi. Jangan menjiplak ya. Jadi kalau tips-tips yang saya berikan tadi Anda gunakan, insya Allah kita akan terhindar dari yang namanya plagiat. Ya, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kali ini tentang plagiarisme atau plagiat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.